Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairan. Taib. Yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa ma'adhi mahram." Tidak halal bagi seorang wanita. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya, sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi. Ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama mazhab pun menyampaikan ini. Ya. Para ulama mazhab pun menyampaikan ini. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu, mereka jahil, mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh, bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah SAW dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing sebagaimana ketika Islam itu datang. Maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka faham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.